nasib honorer R2 dan R3 dipertanyakan. Hanya 1.006.108 honorer yang akan diangkat P3K tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi teman-teman pahami ya, ini nasib teman-teman honorer R2 dan R3 ya. Jadi silahkan disimak baik-baik untuk teman-teman yang mempunyai kategori R2 dan R3. Selamat datang di Arik Channel. Buat teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru seputar P3K. Begini ya teman-teman nasib honorer ya R2 dan R3 dipertanyakan. Hanya 1.006.108 honorer yang akan diangkat P3K tahap 1 maupun tahap 2. Jadi hanya 1.006.108 honorer yang akan diangkat P3K tahap 1 dan tahap 2. Ini kategori R2 dan R3 loh ya teman-teman. Ini dirilis hari Minggu tanggal 20 April 2025, itu sekitar setengah 10 ya teman-teman semuanya. Jadi pemerintah tengah tancap gas mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN tahun anggaran 2024. Kementerian Pan-RB menargetkan seluruh pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025. Sedangkan P3K diselesaikan hingga Oktober 2025. Namun di tengah semangat itu muncul pertanyaan besar dari kalangan honorer dengan kode R2 dan R3. Bagaimana nasib kami? Nah, di sini pasti teman-teman itu bertanya ya. Karena kenapa yang diberitakan itu kan yang gelombang 1 lulus ya. Terus jarang menyinggung apa itu kode R2 dan R3 ya. Nah, di sini silahkan teman-teman simak dengan baik-baik ya. Biar teman-teman nanti tahu penjelasannya itu seperti apa, dan teman-teman juga tahu nasib teman-teman semuanya. Data dari Kementerian Pan-RB menyebutkan bahwa jumlah total CASN yang akan diangkat tahun ini mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Banyak banget ya teman-teman semuanya. Nah, terdiri dari CPNS sebanyak 179,25 dan P3K tahap 1 sebanyak 677.593 orang. Untuk sisanya sekitar 328.515 peserta seleksi P3K tahap 2
masih dalam proses. Jika dijumlahkan total honorer yang akan diangkat sebagai P3K dari 2 tahap ini hanya sekitar 1.006.108 orang. Banyak ya teman-teman semuanya. Padahal menurut data sebelumnya jumlah honorer yang telah masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencapai 1,7 juta orang. Artinya masih ada ratusan ribu honorer termasuk kelompok R2 dan R3 yang belum jelas nasibnya. Di sini pasti teman-teman ada yang tahu dan ada yang belum tahu tentang siapa itu honorer R2 dan R3. Honorer R2 dan R3 adalah mereka yang sudah masuk database BKN namun gagal dalam seleksi P3K atau tidak mendapatkan peringkat terbaik yang dibutuhkan. Nah, jadi selama seleksi kompetensi itu ya teman-teman itu nilainya kurang seperti itu. Nah, dalam seleksi P3K 2024 mereka memang dinyatakan lolos administrasi dan seleksi, tapi belum mendaftar formasi karena keterbatasan kuota. Terus untuk honorer R2 dan R3 diangkat P3K paruh waktu. Sini ya teman-teman bisa garis bawahi honorer R2 dan R3 diangkat P3K paruh waktu. Nah, ini kabar baik sempat disampaikan Menteri Pan-RB melalui keputusan Men Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan tersebut secara khusus menyebutkan pengadaan P3K paruh waktu bagi honorer yang telah mengikuti seleksi tapi belum mendapatkan formasi. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi. Nah, pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan untuk, nah di sini teman-teman harus tahu ya, dilakukan untuk apa pengangkatan P3K paruh waktu itu. Yang pertama itu penyelesaian penataan pegawai honorer. Terus selanjutnya pemenuhan kebutuhan ASN. Memperjelas status honorer. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, nasib honorer R2 dan R3 dipertanyakan. Terus, meski ada kabar baik tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan berapa jumlah honorer R2 dan R3 yang akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah,
Proses pengusulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya masih ditunggu dan belum ada tahapan seleksi maupun jadwal yang diumumkan secara resmi. Nah, di sini untuk teman-teman untuk aspirasi honorer R2 dan R3 sudah disampaikan. Forum Honorer R2 dan R3 bersama AP3K Indonesia telah mengajukan aspirasi resmi kepada Kementerian Pan-RB dan diskusi yang difasilitasi anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera. Nah, untuk itu dalam pertemuan tersebut hadir pula perwakilan dari Kementerian RB Suryo Hidayat, Ketua Umum APK Nur Baiti. Dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa poin penting. Nah, di sini silakan teman-teman ikuti video ini sampai habis biar teman-teman tahu poin pentingnya itu apa. Nah, ini ya teman-teman bunyinya. Yang pertama itu percepatan pengisian DRH P3K. Para tenaga honorer R2 dan R3 mengajukan permohonan agar mereka dapat segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K sebelum tahap seleksi P3K tahap 2 berakhir. Jadi teman-teman itu menggugat kalau bisa itu untuk pengisian daftar riwayat hidup sebelum seleksi P3K tahap 2 itu selesai. Terus yang nomor 2 yang terakhir itu solusi bagi honorer tidak memenuhi syarat atau TMS. Banyak tenaga honorer yang tetap tidak lolos meskipun telah memenuhi sebagai besar kriteria. Oleh karena itu, AP3 meminta agar ada kebijakan khusus untuk mereka. Nah, di sini ya gimana ya? Ya sedih ya teman-teman ya. Karena sudah apa itu di honorer R2 dan di R3. Mudah-mudahan teman-teman segera mempunyai titik terang ya yang honorer R2 dan R3. Dengan demikian nasib honorer R2 dan R3 masih bergantung pada kelanjutan proses P3K paruh waktu. Apakah mereka akan segera diangkat? Semua masih menunggu keputusan kementerian dan kesiapan dari masing-masing instansi. Nah, jadi untuk teman-temanku semuanya yang honorer R2 dan R3 ya, di sini saya himbau kepada teman-teman semuanya, sabar dulu ya teman-teman. Semoga ada titik terang buat teman-teman R2 dan R3 ya. Jadi sampai sini ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Arik Channel. Mudah-mudahan berita ini bisa memberi atau menjawab teman-teman semuanya tentang nasib R2 dan R3. Begitu saja teman-teman semuanya, Arik Channel undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung dan tidak melewatkan satupun video-video terbaru dari Arik Channel.